أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Surat An-Nas yang berarti manusia. Surat ini terdiri atas 6 ayat, termasuk golongan surat yang diturunkan di Makkah, yaitu tergolong menjadi surat-surat Makkiyah. Diturunkan sesudah surat Al-Falaq. Nama An-Nas diambil dari kata An-Nas yang berulang kali disebut dalam surat ini, yang artinya manusia. Pokok-pokok isinya perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari jin dan manusia. Jadi contoh keberadaan manusia di dalam Al-Quran pula disebutkan di dalam surat Al-Quraisy atau suku Quraisy, menunjukkan adanya suku atau kumpulan manusia yang bernama Quraisy. Dan surat Al-Quraisy ini terdapat pada surat ke-106, terdiri dari 4 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, dan diturunkan sesudah surat At-Tin. Nama Quraisy diambil dari kata Quraisy yang terdapat pada ayat pertama. Artinya suku Quraisy. Suku Quraisy adalah suku yang mendapat kehormatan untuk memelihara Ka'bah. Pokok-pokok isinya peringatan kepada orang Quraisy tentang nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada mereka. Karena itu mereka diperintahkan untuk menyembah Allah. Adapun bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang artinya karena kebiasaan orang-orang Quraisy, jadi kumpulan manusia-manusia disebut orang-orang atau suku. Dalam ringkasannya, suku itu berkumpulnya orang-orang, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik Ka'bah yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Jadi Ka'bah itu sebagai tempat yang terpelihara, sebagai tempat hidup orang Quraisy. Di sini juga diterangkan sebuah cerita yang berjudul Al-Fil atau gajah, di mana surat ini terdiri atas 5 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Diturunkan sesudah surat Al-Kafirun. Nama Al-Fil diambil dari kata
Al-Fil yang terdapat pada ayat pertama surat ini artinya gajah. Surat Al-Fil mengemukakan cerita pasukan bergajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abrahah yang ingin meruntuhkan Ka'bah di Mekah. Peristiwa ini terjadi pada tahun Nabi Muhammad SAW dilahirkan, yaitu pada tahun 570 Masehi. Pokok-pokok isinya tentang cerita tentang pasukan bergajah yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengirimkan sejenis bala tentara yang berupa burung ababil yang menyerang mereka sampai binasa. Bismillahirrahmanirrahim, di mana isi surat Al-Fil ini akan saya bacakan beserta artinya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara gajah pada tahun itu maksudnya pada tahun Rasulullah dilahirkan itu Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Pada tahun itu juga terjadinya Dan dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong. Dia itu Allah yang mengirimkan, yang dimaksud dalam cerita ini. Yang menyebut dia itu malaikat Jibril. Disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka malaikat Jibril menyebut Allah itu dia yang menceritakan. Yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang di lubang, maksudnya seperti terlubang akan serangan burung-burung itu maksudnya. Jadi kalau diartikan satu-satu itu butuh waktu karena nanti kalau keyakinan saya nggak pas kalau nggak berkata. Itu namanya ilmunya ada di kitab Nahwu Ada kitab Nahwu Sorok Jadi sorokan cara metode pembelajarannya dari Alam Nasroh Laka Sodrok ini disorokan kepada gurunya. Jadi artinya apakah kamu ini ada yang sudah tahu kitab Al-Quran Al-Ibris, jadi disamakan ke sukunya masing-masing Artinya itu biasanya Jawa biasanya kalau di sini Jadi perkata nantinya. Jadi lama lebih lama daripada ringkasan dalam bahasa Indonesia ini. Makanya itu waktunya nggak cukup saya mau mengartikan seperti itu Sudah saya bacakan tadi. Jadi begitu ceritanya. Nomor 5 kurang jelas Lalu dia menjadikan tentara gajah itu mereka itu yang disebutkan malaikat Jibril itu tentara gajah maksudnya seperti daun-daun yang zaman dulu itu, seperti daun-daun itu seperti yang sudah jadi tembikar, yang kering, yang layu gitu Daun-daunnya, semua keadaan daun itu kan banyak sekali tentara yang mengendarai gajah itu mengendarai gajah itu Hingga dinamakan daun-daun seperti daun-daun yang dimakan ulat, artinya hancur, lubang gitu pating trocok gitu lubangannya itu seperti terserang tapi tidak keseluruhan keserangnya itu lumpuh gitu seperti rusak nggak utuh seperti menjadi nggak utuh bentar itu. Jadi begitu ceritanya. Bentar.
Jadi Al-Quran dimulai dengan surat Al-Fatihah yang diantara isinya ialah agar manusia berdoa. Doa itu sendiri yaitu memohon, ya, memohon apa aja ya, memohon pertolongan, memohonkan agar Allah itu tahu dan sebagainya. Banyak cerita-cerita tentang Islam ya, misalnya kancil nyolong timun, misalnya mbok rondo dadapan atau timun mas, itu falsafah cerita-cerita rakyat tentang masuknya Islam di Indonesia. Begitu, setelah selesai kami akhiri ya, ada kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ingin belajar harus membeli buku cetakannya begini. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.